Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 717. Resepsinya mau di Mambera Hotel. Berapa coba harganya? Biaya resepsi juga harus dari kami. Ini sih bukan mantu namanya, dirampok. Rita mengeluh, masalahnya, kan dia nggak bisa bertelur emas, lanjutnya. Odelina mengambil lap, kemudian mengelap meja. Odelina hanya mendengarkan begitu saja keluhan Rita, tidak menanggapi. Mantan mertuanya ini berani membicarakan Yeni di depan Odelina hanya karena Yeni meminta banyak uang ke keluarga Pamungkas. Jika saja Yeni sama bodohnya dengan Odelina dulu yang berinisiatif mengeluarkan uang untuk biaya renovasi, tidak meminta seserahan, mungkin sekarang mantan mertuanya itu akan datang untuk pamer. Pamer bahwa Roni bisa mendapatkan istri yang lebih cantik dan muda setelah bercerai dengan Odelina. Mungkin mantan mertuanya itu juga akan menyindir Odelina yang gemuk dan jelek, juga tidak ada yang mau padanya setelah bercerai dengan Roni. Odelina, kamu ngirit banget ya akhir-akhir ini. Makannya dikit, kok mama lihat kamu kurusan. Rita mencoba mencari topik lain. Tante, aku dan anak tante sudah cerai. Tante bukan lagi mertuaku. Nggak usah manggil diri sendiri, mama, di depanku. Odelina yang tadinya tidak ingin menanggapi, akhirnya bersuara setelah mendengar Rita memanggil dirinya sendiri dengan sebutan, mama, di depannya. Rita tertawa canggung. Aku sudah terbiasa. Belum bisa ganti panggilan. Kamu itu loh, kok ngirit banget, sih. Uang yang dikasih Roni itu kamu taruh bank terus kamu makan dari bunganya saja sudah cukup, kok. Kamu kurusan gini, ruselnya makin gede. Berat lo gendongnya. Odel, bibimu itu, maksudku, toko yang kamu buka sekarang ini, bibimu yang modali ya. Bibimu kaya banget, loh. Secuil hartanya saja nggak bisa dibandingin sama harta keluarga kami. Kedatangan Rita hari ini, pertama memang karena dia rindu dengan cucunya. Kedua, dia ingin menunjukkan eksistensi baiknya di hadapan Odelina. Ketiga, dia ingin mencari tahu sampai sejauh mana bantuan nenek Yuna kepada kedua kakak beradik itu. Jika misal anaknya bisa rujuk dengan Odelina, apa mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan? Akhir-akhir ini, Roni selalu mengeluh tekanan pekerjaannya besar. Entah siapa yang mengerjainya. Belakangan Roni sering sekali dimarahi oleh sang bos. Roni khawatir posisinya sebagai manajer tidak bisa dipertahankan lagi. Dia berencana akan mengundurkan diri setelah tahun baru menikah dengan Yeni nanti, kemudian mencari pekerjaan baru setelah bulan madu. Sanjaya Group hanya berada satu level di bawah Aditama Group. Jika anaknya bisa masuk ke Sanjaya Group, pasti akan bagus sekali. Aku punya tangan, punya kaki, juga punya uang. Kenapa harus dapat bantuan dari bibiku? Kalimat Odelina membuat Rita tak bisa berkata-kata lagi. Setelah beberapa saat, barulah Rita menanggapi, Odel, kamu nggak bodoh, kan? Bibimu itu sudah cari ibumu bertahun-tahun, loh. Ibumu sudah nggak ada, ya berarti tinggal kalian berdua penerusnya. Bibimu kaya raya, juga sudah mengenali kalian berdua sebagai keponakannya. Dia pasti sangat bersedia bantu kalian. Ini kesempatan yang bahkan orang lain nggak berani pikirkan. Bisa-bisanya kamu malah nggak pakai bantuan bibimu, lanjutnya. Odelina menghentikan gerakannya mengelap meja, kemudian berkata datar, bibi bilang akan memberiku sebuah villa dengan halaman luas, juga satu untuk Olive. Bibi juga akan kasih kami sejumlah uang untuk modal bangun usaha. Kan? Kubilang juga apa? Bibimu itu pasti akan membantu kalian. Rita menanggapi dengan antusias. Tapi kami tolak. Kami nggak berharap sepersepun dari bibi. Rumah, kami bisa beli dengan uang kami sendiri. Kalaupun belum bisa, ya kami sewa. Rita membeku. Bodoh sekali. Tol *1. Ada orang yang hendak beri villa, tidak mau. Malah mau harta gono gini dari anaknya yang hanya 4 miliar itu. Kak, Russell, Olivia dan Bi Lesti masuk.
Saat melihat keberadaan Rita, senyum Olivia seketika padam. Kemudian, Olivia mendekat sambil menggulung lengan bajunya dan bertanya pada Rita, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kuperingatkan dia, kalau kamu sampai berani berbuat yang tidak-tidak di tempat kakakku, kupatahkan kaki dan tanganmu." "Olive, aku cuma mau menjenguk Russell, bukan untuk berbuat yang tidak-tidak kok." Rita tahu Olivia bisa bela diri dan sangat membenci keluarga pamungkas. Karena takut Olivia akan benar main tangan, Rita pun buru memberi penjelasan. "Kalau kamu nggak percaya, tanya saja kakakmu. Aku benar-benar datang menjenguk Russell. Aku juga bawa mainan buat Russell." Rita menjelaskan sambil menyodorkan Russell ke hadapan Olivia, lalu berkata, "Aku datang sudah lama, sepertinya sudah waktunya pulang." Bab 718. "Odell, aku pulang dulu, ya. Lain waktu tengok Russell dan kamu lagi." Setelah mengatakan kalimat itu, Rita segera pergi. Olivia menggendong Russell sambil mengikuti Rita. Setelah memastikan Rita menaiki taksi online, Olivia mencibir, dulu kayaknya nggak pernah tuh dia inisiatif jenguk Russell. Ngapain sekarang dia pura-pura jadi nenek yang baik? Saat melihat mainan yang diberikan Rita pada Russell, Olivia mengambilnya kemudian bertanya, "Russell, kamu suka nggak mainan ini?" "Nggak suka." Russell menggelengkan kepala, kemudian meneruskan, "Aku udah punya banyak banget mainan mobilan. Semua mobil mainannya bahkan bisa jalan sendiri. Sedangkan mainan yang neneknya berikan tidak bisa. Buang aja gimana?" tanya Olivia. Russell tampak berpikir sejenak lalu berkata, "Kasih buat Kak Aiden aja." Russell berpikir jika Kak Aiden sudah punya mainan mobilan, dia tidak akan lagi merebut mainan Russell. "Russell, Kak Aiden sudah nggak akan rebut mainan Russell lagi, kok. Mainan mobilan ini kalau Russell nggak tega buang, kita kasih ke anak lain aja, ya." "Nggak usah kasih ke Aiden," ujar Olivia. Ya udah, buat Kak Caca aja," sahut Russell. Olivia menggendong keponakannya kembali ke toko, kemudian bertanya pada kakaknya, Kak Caca itu siapa?" "Anak perempuan tetanggaku, sering main sama Russell," Odelina menanggapi. Olivia meletakkan mainan yang diberikan Rita di atas meja. "Russell bilang mainan ini buat Kak Caca aja." Odelina tidak membantu Russell membuat keputusan. Russell tidak suka mainan yang diberikan neneknya tapi tidak ingin membuangnya, jadi dia memberikan mainan itu kepada Caca. Odelina tidak masalah dengan itu. Sekarang Russell tidak kekurangan mainan. Mainan yang ada di rumahnya sudah setinggi gunung. Amelia selalu membawakan banyak mainan untuk Russell tiap kali datang berkunjung. Dia sangat memanjakan Russell. Odelina bahkan takut Russell terlalu dimanjakan. Dia jadi makin disiplin terhadap pendidikan Russell. "Kak, ngapain orang itu datang ke sini tadi?" Olivia sama sekali tidak percaya Rita benar-benar hanya datang untuk menjenguk Russell. Odelina tertawa sinis. "Emangnya kamu percaya dia datang buat jenguk Russell? Dia cuma datang buat ngeluh. Pernikahan Roni dan Yeni perlu banyak uang. Keluarga Yeni minta dibuatkan resepsi mewah, hantaran, mahar, kalung, gelang, cincin. Syukurin. Semoga aja si Yeni makin minta yang enggak-enggak. Biar abis semua duit si Rita itu." Dulu kakak Olivia begitu mengerti mereka. Tidak minta ini dan itu, satu-satunya permintaan Odelina hanya Olivia harus tinggal bersamanya. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan. "Aku harap keluarga mereka nggak tentram. Semoga pernikahan Roni dan Yeni kalang kabut. Terus, kakak menikah lagi dengan laki-laki yang lebih baik. Jalani hari-hari kalian dengan sangat baik. Itu baru pembalasan yang pantas buat mereka." Olivia berapi-api. "Kak, kalau kakak ingin menikah lagi, bilang ya sama aku. Nanti aku bilang sama neneknya Stefan. Juga Bibi. Mereka semua berpengalaman, bisa lihat orang.
Nanti minta mereka bantu lihat-lihat yang mana yang cocok buat kakak. Aku belum kepikiran menikah lagi, sahut Odelina. Sekarang dia hanya ingin mencari uang, lalu membeli rumah dan mobil, membesarkan anaknya dengan sebaik-baiknya. Odelina berharap kelak Russell bisa masuk ke universitas yang bagus agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu saja, sudah cukup bagi Odelina. Bab 719. Olivia berkata, wajar sih kak kalau sekarang nggak kepikiran. Maksudku suatu saat nanti. Kakak kan masih muda. Nggak mungkin gini terus selamanya, kan? Memangnya kenapa? Kakak merasa sekarang enak, kok. Nggak perlu ngurusin laki-laki, nggak perlu musingin hubungan sama mertua. Mau ngapain, tinggal kerjain. Mau pakai uang gimana pun, bebas. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, barulah Odelina mengerti mengapa belakangan semakin banyak wanita yang tidak ingin menikah. Olivia diam. Olive, nggak perlu khawatirkan kakak. Kakak begini sekarang baik-baik aja, kok. Memangnya kamu nggak merasa kakak jadi lebih bahagia setelah cerai? Olivia mengangguk. Kamu juga pasti berharap kakak terus bahagia kayak sekarang, kan? Tentu dong, kak. Olivia buru-buru menanggapi. Kalau begitu jangan bahas tentang menikah-menikah lagi sama kakak, ya. Aku baru saja bebas dari lautan pahit pernikahan, loh. Tapi Olive, kamu juga nggak perlu takut sama pernikahan. Pernikahanmu dan pernikahan kakak nggak sama. Stefan kayaknya bisa diandalkan. Tapi tidak ada yang bisa menjamin suatu saat nanti Stefan tidak akan berubah. Stefan ngantor? Tanya Odelina. Iya, ngantor, jawab Olivia. Odelina mengambil gendongan, hendak menggendong anaknya sambil berkata, kalau cuacanya dingin jangan lupa ingatkan Stefan untuk bawa jaket. Jangan biarkan dia terlalu lelah. Kesehatannya yang paling utama. Yang lainnya nomor 2. Dia, kan sudah besar, kak. Bisa mengurus diri sendiri. Kali ini demam mungkin ya karena memang terlalu capek aja, imunitasnya turun, jadi kena deh. Memang sedang musimnya, kan? Olivia tidak berani bilang bahwa sebenarnya Stefan demam karena mandi air dingin dan Stefan mandi air dingin karena Olivia. Kakak mau gendong Russell kemana? Russell di sini saja bersamaku dan Bilesti. Kakak pergi saja belanja. Atau kalau enggak, mau aku antar saja. Di tokoku sementara udah nggak ada yang perlu dikerjakan. Rencananya aku mau ke pasar beli cabai, bawang, sama tomat. Mau buat sambal. Nanti akan dipakai waktu pembukaan toko. Sama beli buncis rebus. Aku lagi mikir enaknya beli yang sudah jadi atau buat sendiri juga saja. Olivia membantu Odelina membenarkan posisi gendongannya, sambil berkata, buat sendiri ribet, kak. Beli jadi saja, lah. Tapi mungkin beli harganya akan sedikit lebih mahal ya. Jual sarapan biasanya laba tipis tapi kuantitas banyak. Kalau modalnya bisa sedikit, usahakan sesedikit mungkin. Kak, aku temani ke pasar, ya. Odelina tidak menolak. Mereka berdua dan Bilesti pergi ke pasar membeli banyak sekali cabai dan buncis mentah, kemudian kembali ke kontrakan Odelina. Odelina membuat lauk buncis sendiri. Dia juga membuat sambal. Sambal itu akan terpakai saat pembukaan toko nanti setelah tahun baru. Kak, aku ingin ngobrol sesuatu. Olivia tiba-tiba berkata. Ya. Bilang saja. Odelina melihat Olivia sekilas, kemudian meneruskan kesibukannya. Stefan menyembunyikan satu hal sama aku. Bilesti yang sedang menemani Russell bermain mendengar pembicaraan mereka. Dia menoleh. Dalam hati dia berpikir, apa tuan muda sudah jujur sama Nona? Setelah mendengar perkataan sang adik, Odelina menghentikan gerakan tangannya, kemudian bertanya, Stefan menyembunyikan apa? Kalau bukan hal yang penting, kamu tanya saja alasannya. Nggak perlu berantem. Setiap orang pasti punya rahasianya sendiri, kan? Sekalipun suami istri, nggak semuanya akan diceritain. Bab 720. Stefan juga punya villa atas namanya.
Lokasinya ada di kawasan villa mewah. Vilanya gede banget, halaman depan dan belakangnya luas. Pemandangan di sana juga bagus. Aku sudah cari tahu, harga villa di daerah itu paling nggak sampai puluhan miliar, loh. Odelina masih diam. Stefan bilang pendapatan tahunannya miliaran, biasanya juga nggak begitu ada pengeluaran, jadi dia punya banyak simpanan uang terus beli villa itu. Tapi masih kredit. Berapa cicilannya? Odelina bertanya. Aku nggak tanya, sih. Itu kan propertinya. Berapapun cicilannya, itu urusan dia. Besok-besok kalau misalnya hubungan kami nggak bisa diteruskan, ya aku nggak akan minta villa itu. Ih, cepet telan ludah. Bicara yang baik sekali lagi. Apanya yang nggak bisa diteruskan? Kamu dan Stefan baru saja mulai. Kalian harus baik-baik. Jangan kayak kakak. Odelina tidak ingin mendengar Olivia mengatakan hal buruk seperti itu. Pernikahannya sendiri memang gagal. Namun, Odelina sangat berharap adiknya dan Stefan bisa terus bersama hingga tua nanti. Bagus kalau kamu mikir kayak itu. Kecuali dia sendiri yang berinisiatif. Kalau enggak, ya villa itu punya dia, kita jangan berharap yang enggak-enggak. Kalian enggak berantem gara-gara hal ini, kan? Mendengar percakapan itu, Bilesti tahu bahwa tuan mudanya itu pasti tidak berani jujur mengenai identitas dirinya yang sebenarnya. Tuan muda memberitahu Nona tentang fakta bahwa dia memiliki sebuah villa atas namanya, tapi malah membuat kebohongan baru kepada Nona. Bilesti merasa tak sabar melihat perkembangan itu. Biasanya Stefan tidak pernah ciut menghadapi hal apapun. Namun tiap kali berhadapan dengan Olivia, dia tidak pernah bisa dengan berani mengakui identitasnya. Memangnya mengapa meski Stefan adalah tuan muda keluarga paling kaya? Dulu, memang bisa dimengerti mengapa tuan muda menyembunyikan identitasnya. Bilesti cemas, juga merasa Stefan terlalu ciut menghadapi masalah ini. Tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun di hadapan kedua kakak beradik itu. Waktu pertama kali tahu aku marah sih. Aku merasa dia nggak percaya sama aku. Tapi setelah itu aku ngerti. Dia kasih tahu aku punya villa, nyuruh aku tinggal di sana, ya aku tinggal di sana. Kalau dia nggak bolehin aku tinggal di sana, ya aku tinggal pergi dari sana. Nggak perlu berantem hanya karena masalah kayak gini, ujar Olivia. Toh, dia sekarang sudah mau kasih tahu aku. Berarti dia sudah benar-benar percaya sama aku, lanjutnya. Jika dilihat dari pendapatan Stefan, wajar saja dia mampu membeli villa. Apalagi masih harus kredit. Odelina sebenarnya juga merasa sedih saat tahu Stefan bersikap defensif terhadap adiknya. Namun karena sang adik tampaknya tak terlalu peduli, dia pun berkata, iya. Kamu bisa mikir dari sudut pandang begitu, pikiran kamu jadi lebih terbuka. Selain masalah villa ini, masih ada lagi nggak yang dia sembunyikan dari kamu? Entahlah. Hati laki-laki itu seperti jarum di lautan. Sulit ditebak. Odelina berpikir sejenak, kemudian bertanya pada Olivia, Olive, kamu nggak pernah curiga sama identitas Stefan? Bilesti seketika panik. Olivia tertegun sejenak kemudian berkata, maksud kakak merasa Stefan bukan orang kantoran biasa. Orang terkaya di Mambera nama belakangnya Aditama. Pekerja di Aditama Group juga banyak yang nama belakangnya Aditama. Tapi mereka memang benar nggak ada hubungannya dengan keluarga Aditama, kok. Olivia tertawa lalu melanjutkan, Kak, memangnya kakak lihat Stefan seperti tuan mudanya keluarga terkaya Mambera. C-level korporat besar dengan penghasilan miliaran dan mampu beli villa itu wajar, loh. Odelina merasa karena adik iparnya itu sudah menyembunyikan perihal villa kepada Olivia, maka tidak menutup kemungkinan Stefan juga menyembunyikan sesuatu yang lain pada adiknya, orang terkaya di kota Mambera bermarga Aditama. Adik iparnya juga bermarga Aditama. Dulu, Odelina juga tidak pernah menyangkut pautkan Stefan dengan orang terkaya di Mambera. Dia merasa tuan muda keluarga terkaya di Mambera tidak akan mungkin menikahi adiknya.
Meskipun di mata Odelina, sang adik adalah yang terbaik. Namun, latar belakang mereka jelas tidak sepadan dengan para orang kaya itu. Biasanya para konglomerat itu akan sangat memperhatikan bibit, bebeit, dan bobot saat hendak menikahkan keluarganya. Kisah pangeran dan Cinderella tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Odelina tidak pernah mencurigai identitas adik iparnya. Dan apalagi, dia juga pernah bertemu dengan keluarga Stefan. Orang-orang keluarga Aditama sangat ramah dan bersahaja. Pakaiannya sama dengan kebanyakan orang pada umumnya, tidak ada barang bermerek, ataupun perhiasan emas berlian. Mereka sangat sederhana. Bab 721. Stefan sudah kembali dari perjalanan bisnis. Kalau kamu sempat, bawa dia datang ke sini kenalin ke tante. Odelina mengubah topik pembicaraan. Dia tidak tahu apakah Stefan memiliki hubungan dengan keluarga Aditama. Namun, Yuna adalah nyonya keluarga Sanjaya. Yuna pasti pernah bertemu dengan tuan muda keluarga Aditama. Asalkan Olivia membawa Stefan menemui Yuna, maka mereka semua akan tahu apakah Stefan telah menipu Olivia tentang identitasnya. Bilesti sedang mendengarkan dengan serius. Dalam hati dia berpikir dia harus mengingatkan Stefan ketika dia pulang ke rumah nanti malam. Lebih baik Stefan mengaku pada Olivia secepat mungkin. Stefan bilang lewat tahun baru dia baru sempat. Dia akhir-akhir ini sibuk banget. Sebentar lagi dia juga akan mengadakan pesta tahunan perusahaan. Di perusahaan mereka boleh bawa keluarga ke pesta tahunan perusahaan, enggak? Stefan ajak kamu, enggak? Olivia tidak pernah bekerja di perusahaan, jadi dia tidak tahu apa-apa. Namun, Odelina tahu jelas. Dia merasa kalau Stefan berani membawa Olivia pergi ke pesta tahunan perusahaan Aditama Group, mungkin dia yang terlalu berprasangka. Stefan mungkin benar-benar tidak memiliki hubungan dengan keluarga Aditama. Dia bilang dia akan bawakan surat undangan untukku. Dia minta aku untuk hadir di pesta tahunan perusahaannya nanti, kata Olivia. Setelah mendengar perkataan adiknya, Olivia pun merasa lega. Mungkin dia benar-benar terlalu berprasangka. Pada pesta tahunan perusahaan, bos pasti akan muncul. Sekarang penanggung jawab Aditama Group adalah putra sulung keluarga Aditama, yakni pria yang telah membuat Amelia tergila-gila padanya selama bertahun-tahun. Selama tuan muda Aditama muncul, Olivia akan tahu apakah Stefan adalah orang dari keluarga Aditama atau bukan. Bagaimanapun, Olivia pernah bertemu dengan adik-adik Stefan. Apalagi saat insiden Russell direbut keluarga Pamungkas, adik-adik Stefan semua turun tangan dan banyak membantu mereka. Odelina spontan berpikir dalam hati. Kalau Stefan berani mengajak Olivia ke pesta tahunan perusahaan, maka Stefan tidak mungkin menyembunyikan identitasnya dari Olivia. Olivia melihat jam, lalu berkata pada Odelina, "Kak, aku makan siang di sini saja. Sekarang aku pergi ke Aditama Group dulu tunggu Stefan pulang kerja." Sekarang Olivia tidak perlu buka toko. Oleh karena itu, dia punya banyak waktu untuk bersama Stefan. Odelina tersenyum, "Ya sudah sana. Aku sudah beli lauk kesukaan kalian berdua." Olivia mengambil kunci mobil, lalu berkata pada keponakannya, "Russell, mau ikut tante pergi jemput om kamu, enggak?" "Aku mau ikut." Russell kini telah keluar dari traumanya. Dia telah kembali ke dirinya yang normal. Selain ibunya, dia paling suka menempel pada tantenya. Olivia berjalan ke depan dan menggendong Russell. Kemudian, dia berkata pada Bilesti, "Bi, aku bawa Russell pergi jemput Stefan dulu. Bibi bantu kakakku masak, ya." Bilesti tersenyum hangat dan berkata, "Non Olive pergi saja. Aku janji begitu Non dan Stefan pulang, semua makanan sudah siap. Dan Stefan pasti sangat senang kalau Non Olivia pergi menjemputnya pulang kerja lagi," batin Bilesti. Olivia pun membawa Russell pergi bersamanya. Setelah tiba di Aditama Group, dia melihat Amelia sedang berada di toko minuman yang terletak di seberang perusahaan.
Awalnya dia melihat mobil Amelia, lalu dia baru tahu kalau Amelia ada di dalam toko. Saat ini, Amelia juga melihat Olivia. Dia pun keluar dari toko. Olivia. Amelia berdiri di depan pintu toko, lalu melambaikan tangan kepada Olivia sambil tersenyum. Pada saat Olivia turun dari mobil sambil menggendong Russell, Amelia terlihat lebih senang. Dia langsung menghampiri Olivia dan mengambil Russell dari Olivia. Dia mencium Russell beberapa kali, lalu bertanya, "Russell, kangen tante, enggak?" Russell menjawab dengan suara manisnya, "Kangen." Usai berkata, Russell juga mendekatkan wajahnya dan mencium Amelia, seperti Amelia mencium wajah kecilnya tadi. Amelia merasa sangat senang mendapat ciuman dari Russell. "Amelia, kenapa kamu ada di sini?" Bab 722. Olivia mengerti Amelia sulit untuk membuang perasaannya pada tuan muda Aditama sekaligus dalam sekejap. Amelia sendiri sudah lama tidak mengganggu pria itu. Sekarang dia datang ke sini mungkin karena dia ingin melihat pria itu secara diam-diam. Mencintai seseorang yang tidak bisa dicintai dan dimiliki adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dulu aku pernah minum teh susu di sini beberapa kali. Aku rasa teh susu dan dessert di toko ini enak. Jadi aku datang ke sini lagi. Tapi sekarang rasanya biasa saja. Amelia berbicara dengan sangat santai. Seolah-olah dia benar-benar datang untuk minum teh susu. Dia memang pernah minum teh susu di toko itu sebelumnya. Dulu, dia merasa minuman dan makanan di sana enak. Mungkin karena dia sedang menunggu seseorang. Sekarang Amelia merasa minuman di sana rasanya biasa saja. Karena dia tidak punya siapa lagi untuk ditunggu. "Kamu datang ke sini untuk jemput suamimu pulang kerja. Dia sudah kembali dari perjalanan bisnis. Kapan kamu bawa dia ke rumahku?" tanya Amelia. "Kemungkinan abis tahun baru. Sekarang dia lagi sibuk banget. Nggak bisa luangkan waktu." Amelia mengangguk tanda mengerti, lalu berkata, "Mau masuk dan minum teh susu dulu, enggak?" "Nggak usah, deh. Abis minum teh susu, pulang ke rumah nanti aku nggak bisa makan lagi. Kakakku pasti marahi aku karena buat dia buang-buang makanan." Amelia tersenyum, "Kak Odelina sekarang baik-baik saja, kan? Mamaku ingin bantu kalian berdua, tapi kalian malah menolak. Mamaku jadinya hanya bisa memperhatikan kalian dari belakang." Odelina dan Olivia mungkin tidak memiliki apa-apa, tapi mereka tetap menjadi orang yang ambisius. "Aku dan kakakku masih muda. Kami juga punya tangan dan kaki. Kami bisa cari uang untuk hidupi kami sendiri. Tante nggak perlu khawatir. Lebih baik tante khawatir tentang pernikahan Kak Aldi dan kamu saja." Amelia tertawa, "Kak Aldi mah masih menikmati hidup. Dia nggak mau menikah secepat ini. Kami semua nggak bisa apa-apa. Kalau aku, kamu juga tahu. Aku nggak akan melupakannya dalam waktu singkat. Amelia, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." "Aku juga merasa aku pantas mendapatkan yang lebih baik," kata Amelia dengan percaya diri. Kakak adik sepupu itu saling menatap dan tertawa. Aksa telah meminta Olivia untuk tidak menyebut nama Stefan di depan Amelia, nama belakang pun tidak boleh. Supaya tidak membuat Amelia sedih. Setelah melihat Amelia masih saja datang ke toko minuman di seberang Aditama Group, Olivia akhirnya memahami rasa sayang Aksa kepada Amelia. Sekarang Olivia dan Stefan telah membuat terobosan baru dalam hubungan mereka. Mereka berdua sedang sayang-sayangnya. Memang tidak baik memamerkan kemesraan di depan Amelia, agar tidak membuat Amelia sakit hati. Pada saat ini, pintu gerbang Aditama Group dibuka. Olivia dan Amelia serempak melihat ke arah pintu gerbang. Mereka pun melihat sebaris mobil keluar dari sana. Nomor plat salah satu mobil itu membuat Amelia merasa tidak asing dengan nomor plat itu. Dia segera ingat di mana dia pernah melihat nomor plat mobil itu. "Olive, kamu tunggu suamimu di sini saja. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu, ya." Amelia mengembalikan Russell kepada Olivia.
Kemudian, dia berbalik dan masuk ke dalam toko untuk mengambil kunci mobilnya. Begitu dia keluar dari toko lagi, dia berjalan cepat ke mobilnya. Dia melambaikan tangannya kepada Olivia sambil berkata, "Lain kali aku traktir kalian berdua makan." Setelah itu, Amelia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobilnya. Mobil itu langsung melaju cepat. "Jangan-jangan mobil tadi punya tuan muda Aditama," gumam Olivia. Olivia pernah mendengar kalau pria itu selalu membawa pengawal kemanapun dia pergi. Mobil yang pria itu tumpangi juga dikawal oleh mobil pengawal. Mobil-mobil yang keluar dari Aditama Group barusan sangat cocok dengan aura tuan muda Aditama. Sebenarnya itu bukan rombongan Stefan, melainkan rombongan Jonas yang juga selalu membawa sekelompok pengawal kemanapun dia pergi. Tentunya, tidak kalah impresif dari rombongan Stefan. Jonas hendak kembali ke kota Aldimo. Sebelum kembali ke kota Aldimo, dia disuruh kakaknya pergi ke Aditama Group untuk mengundang Stefan ke pernikahan kakaknya. Oleh karena itu, Jonas muncul di Aditama Group. Kemudian, Amelia melihat mobil pribadi Jonas. Amelia tidak tahu kalau itu mobil Jonas. Dia hanya ingin mencari tahu. Selain Stefan, siapa lagi yang bepergian dengan rombongan besar seperti ini di kota Mambera? Bab 723. Amelia mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat. Dia awalnya berada di belakang Jonas. Begitu menginjak abis pedal gasnya, mobilnya segera melewati rombongan Jonas. Namun tidak disangka, belum 2 menit, mobilnya tiba-tiba berhenti. Ternyata bannya bocor. Mau tidak mau Amelia harus segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian, dia turun dari mobil untuk memeriksa bannya. Kenapa bisa tiba-tiba bocor? Pada saat Amelia turun dari mobil, Jonas yang ketinggalan di belakang langsung mengenali sosok Amelia. Sopir Jonas juga mengenali Amelia. Amelia pun meninggalkan kesan mendalam di hati sopir itu. Berhenti. Jonas meminta sopir untuk berhenti. Sopir pun cepat-cepat menepi dan berhenti, tepat di sebelah mobil Amelia. "Coba tanyakan pada Bu Amelia ada apa," perintah Jonas kepada sopirnya. "Amelia bisa muncul di sini kemungkinan besar demi Stefan. Jonas sudah lama tinggal di kota Mambera. Oleh karena itu, dia tahu kalau Amelia pernah mengejar Stefan. Sekarang Stefan telah mengumumkan kalau dia sudah menikah. Sejak Stefan mengumumkan hal itu, sudah lama tidak melihat Amelia mengganggu Stefan. Hari ini, Jonas bertemu dengan Amelia lagi. Jonas spontan berpikir dalam hati, Stefan sama seperti kakaknya. Meskipun sudah menikah, masih saja ada perempuan yang tergila-gila padanya." Sopir menjalankan perintah Jonas. Dia keluar dari mobil dan berjalan ke arah Amelia, lalu bertanya, "Ada apa dengan mobilmu?" "Bannya bocor, mungkin tertusuk benda tajam." Amelia berjongkok di depan bon yang bocor. Kemudian, dia meraba-raba bannya dengan hati-hati. Setelah diperiksa, dia benar-benar menemukan benda tajam yang menancap di ban. "Bocornya kuat banget, ya. Bannya makin lama makin kempes. Pasti bocornya kuat banget," ujar Amelia. Amelia tidak mengeluarkan benda tajam yang menancap di ban. Dia berdiri, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyuruh orang datang untuk menderek mobilnya. Setelah menutup telepon, Amelia berjalan depan jendela mobil Jonas, lalu mengetuk jendela mobil itu dengan pelan. Jonas membuka tirai jendela mobilnya. Setelah dia melihat orang itu adalah Amelia, dia baru memutuskan untuk turun dari mobil. Amelia terkejut ketika melihat wajah yang asing baginya itu. Ternyata pria itu bukan seseorang yang dia kenal. Pantas saja Amelia tidak bisa mengenali mobil milik keluarga mana itu. "Bu Amelia, ada yang bisa aku bantu?" Jonas bertanya dengan lembut kepada Amelia. "Terima kasih. Ban mobilku bocor. Aku sudah telepon orang untuk derek mobilku. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, namanya siapa?" "Ya.
Sepertinya aku belum pernah lihat kamu di sini. Jonas tersenyum dan berkata, namaku Jonas Ranjani. Aku dari kota Aldimo. Tapi aku kerja di kota Mambera. Biasanya aku sangat sibuk dengan pekerjaanku. Jadi aku jarang menghadiri acara. Wajar saja Bu Amelia belum pernah lihat aku. Setelah berhenti sejenak, Jonas menambahkan, tapi aku sering lihat Bu Amelia. Jonas Ranjani, orang kota Aldimo. Amelia bertanya pada pria itu lagi, Pak Jonas orang dari Verda Group di kota Aldimo. Kalau boleh tahu, Pak Jonas anak keberapa? Verda Group milik keluargaku. Aku urutan kelima di antara saudara-saudaraku. Ternyata pria itu Jonas. Amelia spontan merutuk dalam hati. Pantas saja rombongan Jonas sama besarnya dengan rombongan Stefan. Hal itu pun berhasil membangkitkan rasa penasaran Amelia. Masuk akal kalau rombongan itu milik Jonas. Di antara tuan muda dari keluarga terkaya di kota Aldimo, Jonas yang paling sering bepergian sambil membawa banyak pengawal. Konon katanya Jonas yang terburuk dalam seni bela diri. Oleh karena itu, dia selalu membawa pengawal untuk melindungi keselamatannya saat di luar. Verda Group dan Aditama Group memiliki hubungan kerja sama yang mendalam. Dengar-dengar, Jonas bertanggung jawab atas kantor cabang Verda Group di kota Mambera. Tidak heran Jonas keluar dari Aditama Group tadi. Cerita bersambung.